Nah, jadi saya langsung bertanya, Bu, apakah Nabi ini bukan Tuhan dan di atas dia masih ada Tuhan atau Allah? Nah, lebih tepatnya Allah dalam bahasa orang dalam agama saya yang sebelumnya nyebutnya sebagai Allah. Nah, jadi beliau menjawab pertanyaan saya, bukan katanya. Jadi ini adalah Tuhan katanya, dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui dia katanya. Itu adalah jawaban dari guru tersebut. Tapi Bu, kata saya kan, kok seperti tidak logis, bagaimana bisa Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Padahal saya belum mengenal surah-surah di dalam Al-Quran, namun pertanyaan itu tiba-tiba muncul karena sungguh tidak mungkin bahwa seorang Tuhan itu lahir dari rahim manusia gitu. Orang Islam ini kalau beribadah lempar-lempar batu ke dalam Ka'bah, kata mereka, di dalam itu ada babi. Sungguh, kenapa, kata saya pernah bertanyakan sama orang yang bilang argumen seperti itu, katanya karena orang Islam mati nanti jadi babi, makanya mereka tidak mau makan babi. Ketika saya masih SMP, nah yaitu pertanyaan, kok bisa gitu? Kok bisa ini disebut Tuhan, padahal di dalam ayat-ayat tertentu, di dalam ayat imamat tadi terdapat pernyataan bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk menyembah sesuatu yang disamakan dengan Tuhan. Salah satunya kayu yang dianggap Tuhan. Nah, itu kembali lagi terngiang-ngiang gitu. Sehingga saya bertanya kepada guru agama saya langsung bertanya, Ibu, gitu. Kebetulan guru agama saya itu adalah seorang wanita. Saya ingin bertanya, saya, apa guru yang non Muslim? Nah, jadi guru yang non Muslim ini seorang wanita. Saya bertanya kepada dia, Ibu, bolehkah saya bertanya? Ya, silakan katanya. Nah, jadi saya langsung bertanya, Bu, apakah Nabi ini bukan Tuhan dan di atas dia masih ada Tuhan atau Allah? Nah, lebih tepatnya Allah dalam bahasa orang dalam agama saya yang sebelumnya nyebutnya sebagai Allah. Nah, jadi beliau menjawab pertanyaan saya, bukan katanya. Jadi ini adalah Tuhan katanya, dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui dia katanya. Itu adalah jawaban dari guru tersebut. Tapi Bu, kata saya kan, kok seperti tidak logis, bagaimana bisa Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Padahal saya belum mengenal surah-surah di dalam Al-Quran, namun pertanyaan itu tiba-tiba muncul karena sungguh tidak mungkin bahwa seorang Tuhan itu lahir dari rahim manusia gitu. Bagaimana bisa seorang yang dianggap Tuhan lahir dari rahim manusia meskipun dia lahir tanpa seorang bapa? Nah, namun dengan pertanyaan itu guru saya sempat terlihat kesal, namun dia tetap meyakini saya bahwa silahkan kamu tanya katanya. Mungkin dia juga kewalahan dengan pastor yang dimana dia menjadi pembimbing kamu ketika kamu belajar kitab katanya. Dan benar, saya tahu bahwa guru saya sudah ragu-ragu dengan apa yang dia jawab. Bahkan dia juga tidak bisa menjawab kenapa bisa dikatakan Nabi itu sebagai Tuhan gitu. Nah, dengan pertanyaan itu saya pun masih penasaran, sehingga mencari beberapa referensi untuk dilihat, terutama tentang perdebatan agama saya dengan agama Islam gitu. Dan ternyata penjelasan-penjelasan di dalam agama Islam ini semuanya lebih masuk akal. Namun itu tidak membuat saya langsung memeluk agama Islam, karena saya terus melakukan tabayun dan saya juga menanyakan kepada pastor, dan pertanyaan saya dijawab hampir sama dengan yang guru saya jawab. Saya pernah dengar bahwa orang-orang kampung bilang, orang Islam juga menyembah sesuatu, apa itu? Mereka menyembah Ka'bah katanya. Padahal setelah ditelusuri lebih lanjut, bukan menyembah Ka'bah, tetapi hanya menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat hanya menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat untuk beribadah. Nah, bahkan saya pernah mendengar orang Islam ini kalau beribadah lempar-lempar batu ke dalam Ka'bah, kata mereka, di dalam itu ada babi. Sungguh, kenapa, kata saya pernah bertanyakan sama orang yang bilang argumen seperti itu, katanya
Karena orang Islam mati nanti jadi babi, makanya mereka tidak mau makan babi. Dan dari argumen tersebut saya itu sudah kayak berpikir, itu adalah sesuatu yang sangat bodoh gitu. Sangat-sangat bodoh. Kenapa bisa manusia yang kasih otak berpikir demikian? Masa iya kita mati jadi babi? Itu gimana ceritanya? Itu saja sudah membuat saya berpikir bahwa memang orang-orang ini hanya bisa menyalahkan, dan argumennya itu tidak ada yang bisa dibuktikan dengan benar. Nah, dari argumen tersebut membuat saya menambah keraguan saya akan agama saya yang sebelumnya. Nah, dengan adanya fakta demikian, ketika saya mulai luluh gitu, kayaknya agama Islam nih memang yang paling benar gitu. Agama Islam nih yang satu-satunya agama yang benar-benar agama dari Allah gitu, agama rahmatan lil alamin. Nah, alhamdulillah meskipun saya masih melakukan aktivitas saya di gereja, nah disitulah saya mendapatkan hidayah melalui mimpi. Jadi dalam mimpi tersebut ketika saya sedang tertidur, tepatnya itu sekitar pukul 12 kurang lebih tengah malam ya. Jadi ada orang tiba-tiba datang gitu. Assalamualaikum katanya. Di telinga saya langsung mendengung sampai kayak saya ini hilang tenaga gitu. Hilang tenaga, nggak bisa bergerak. Terus saya buka mata. Nah, ini antara mimpi atau memang benar-benar fakta, atau benar-benar terlihat seperti nyata. Namun saya benar-benar melihat ada sosok berjubah putih yang sangat tinggi. Bahkan saya tidak bisa melihat wajahnya yang sangat bercahaya, bahkan mengalahkan cahaya lampu yang di atas gitu. Jadi dengan hal demikian saya panik, ingin teriak lah, kok nggak bisa teriak gitu. Serasa pita suara itu diputuskan, terus mau lari, urat itu terasa mati raga gitu, nggak bisa bergerak sama sekali. Mau minta tolong nggak bisa, mau lari nggak bisa, sampai panik. Tetapi ada rasa takjub di situ yang terdapat di dalam hati saya. Setelah itu saya langsung keringatan semua badan itu, sampai saya sadarkan diri. Itu tidak berlangsung secara lama, namun kesannya itu yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah merasakan hal yang demikian. Setelah itu jantung berdebar, keringatan tuh udah sekujur tubuh, udah saking luar biasanya apa yang menghampiri pada saat itu yang saya rasakan. Walaupun itu serasa seperti mimpi dan serasa seperti nyata. Nah, dari kejadian hari itu saya langsung jadi kayak pendiam gitu. Pendiam, lebih kayak mikir, ini apa sih sebenarnya, kok tiba-tiba bisa kejadian kayak gitu. Saya sharing sama teman-teman saya, beberapa teman-teman saya yang dekat, teman-teman dekat saya, dan mereka memang mayoritas Islam, dan mereka berkata itu adalah petunjuk katanya, itu hidayah, Ban katanya, karena mereka manggil Ban. Terus ada yang bilang itu jin Islam, ada yang bilang baginda Rasulullah, wallahu alam. Namun yang saya rasakan, saya percaya, sangat percaya dan yakin dengan apa yang teman-teman saya katakan. Namun saya tidak langsung yakin begitu saja. Saya konsultasi dengan guru saya ceritakan dengan beliau, dengan guru agama saya yang sebelumnya, dan dia berkata itu adalah gangguan katanya. Namun saya tiba-tiba bisa menangis ketika mendengar azan, kata saya bilang dengan beliau kan. Nah, dia bilang kamu mungkin takut mendengar suara azan tersebut katanya, sehingga jantung kamu berdebar katanya, dan saya rekomendasikan kamu untuk pindah tempat dari tempat kamu yang sebelum ini katanya. Namun saya tidak menyanggah atau tidak membuat perdebatan dengan beliau. Saya hanya mengucapkan terima kasih, dan seperti yang saya pikirkan sebelumnya, bahwa apa yang dia katakan itu tidak ada yang bisa saya terima di dalam pikiran saya gitu. Hanya sebuah azan kok bisa buat kita takut, kan sungguh hal yang tidak mungkin gitu. Terutama saya tinggal di situ sudah 3 tahun, dan azan itu selalu berkumandang, tidak ada rasa takut sama sekali gitu. Kok tiba-tiba hanya karena mimpi saya merasa berdebar dan merasa sedih ketika mendengar azan. Ternyata
semuanya kebalikan dari yang guru agama saya sebelumnya katakan. Hidayah itu datang yang benar-benar terasa nyata itu hanya sekali, namun hidayah yang seterusnya itu berupa seperti jantung itu berdebar ketika dengar azan gitu, rasa tenang mendengar azan itu kan kayak continue dari hidayah yang setelah saya mendapatkan mimpi itu. Itulah yang tadi terjadi. Ternyata dengan adanya mimpi tersebut menjadikan saya ini semakin kuat meyakini bahwa agama Islam lah yang paling benar, sampai nekat untuk memilih agama Islam sebagai agama yang insya Allah menjadi agama terakhir. Saya ditanya pertama karena beliau juga pasti mungkin sudah mulai curiga ya, kurang lebih gitulah. Karena ini orang ini kayak udah aneh gitu, meragukan tentang Tuhan, berdebat dengan dia beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu sudah membuat dia bertanya-tanya lah. Namun karena waktu kita terbatas, jadi tidak dipertanyakan itu secara jelas. Dia hanya bertanya kenapa kamu ingin mengundurkan diri. Dan jawaban saya pada waktu itu, saya hanya bilang